وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kembali pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka di pertemuan malam hari ini kita lanjut ke ayat setelahnya, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, sering diterjemahkan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Padahal Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama-sama diambil dari rahmah. Ya, sama-sama diambil dari akar kata rahmah, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat terjemahnya, itu nggak ada bedanya antara Ar-Rahman sama Ar-Rahim kalau cuman ngelihat terjemahnya saja. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau saya balik misalnya, Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Ar-Rahim yang Maha Pengasih, boleh enggak? Terjemahnya saja ya, boleh. Apa bedanya pengasih sama penyayang? Kalau terjemah sama saja, karena rahmah artinya kasih sayang, ya, rahmat itu artinya kasih sayang, ya. Namun kalau kita teliti, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada perbedaannya. Ar-Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Artinya rahmat Allah lebih luas daripada Ar-Rahim. Ini ditunjukkan dari jumlah huruf yang ada pada kata Rahman lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah huruf yang ada pada kata Rahim. Rahman ada 5 huruf, Ra, Ha, Mim, Alif, dan Nun. Ya, cuman kalau di mushaf nggak kelihatan alifnya. Rahman ada alifnya itu. Tapi ada 5 huruf. Sedangkan Rahim cuman 4. Ra, Ha, Ya, sama Mim. Nah, dalam bahasa Arab ada kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Adanya tambahan huruf pada suatu kata itu menunjukkan adanya tambahan makna di dalamnya. Ya, saya ulangi kaidah dalam bahasa Arab, adanya tambahan suatu huruf itu menandakan adanya tambahan makna. Contoh misalnya seorang, ya, dalam bahasa Arab ada istilah misalnya jalasa yajlisu. Ya, jalasa yajlisu itu artinya cuman sebatas duduk. Dia duduk.
Tapi kalau saya tambahi alif, ajlasa yujlisu, itu berarti saya menjadikannya duduk. Jadi bukan cuma sekedar duduk, tapi saya menjadikannya duduk. Seperti juga misalnya sami'a yasma'u, artinya mendengar, hanya sebatas mendengar saja. Tapi kalau ada tambahan istama'a, itu berarti sengaja dia mendengarkannya. Makanya yang dilarang adalah istama'a al-musiqa atau istama'a al-ghina, mendengarkan musik. Kalau cuman sekedar terdengar, ini nggak dosa. Tapi kalau dia sengaja mendengarkannya, menikmatinya, mengikuti musiknya, bahkan ikut nyanyi di dalamnya, itu yang terlarang. Ya, tapi kalau saya mendengar, ya kita di mana-mana mendengar musik. Kita lagi jalan, lagi di pasar, ya kan, lagi mungkin ada hajatan, kita mendengar. Apakah langsung berdosa? Apakah langsung berdosa? Pokoknya sekedar mendengar langsung dosa? Tidak. Ya, ketika sengaja mendengar itu baru dosa. Baik, maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bedanya. Ar-Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim dengan bukti hurufnya lebih banyak daripada Ar-Rahim. Kemudian yang kedua, Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah yang luas, Allah berikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Semua makhluk Allah mendapatkan rahmah, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu binatang, ya, manusianya juga yang mukmin mendapatkan rahmat, yang kafir juga mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Fir'aun, ya, makhluk yang paling kafir, yang paling kufur, yang mengaku Tuhan, dapat rahmat gak dari Allah? Dikasih rahmat gak sama Allah? Artinya Allah sayang gak sama dia? Sayang. Buktinya dia mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang berupa makanan-makanan, diberi makan, diberi rizki. Fir'aun itu, ya, diberikan kekuasaan. Fir'aun menjadi seorang raja, ya, diberikan istri, kemudian juga diberikan kesehatan. Bahkan dari sisi agama, Fir'aun juga diberikan kasih sayang sama Allah dengan diutusnya siapa? Musa alaihissalam. Musa dan Harun diutus untuk mengajak Fir'aun kepada Allah, mengajak Fir'aun agar beriman kepada Allah. Diutusnya Musa dan Harun itu adalah rahmah, adalah kasih sayang Allah kepada Fir'aun. Baik, maka ini Rahman, semua makhluk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa peduli statusnya apa. Adapun Rahim, ini rahmat Allah, kasih sayang Allah yang khusus, yang spesifik. Hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman di akhirat kelak. Ya, di akhirat yang mendapatkan rahmat, yang mendapatkan kasih sayang hanya orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan rahmat di akhirat. Mereka dapatnya cuma di dunia saja. Kalau di akhirat mereka tidak mendapatkan rahmat. Apa rahmat Allah kepada orang-orang beriman di akhirat? Macam-macam. Diampuni dosanya, ya kan? Diselamatkan dari neraka, atau dia dinaikkan derajatnya di surga, dan yang lainnya. Ya, sekali lagi ini khusus buat orang-orang yang beriman. Karenanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu terhadap orang-orang yang mukmin rahimah, bukan rahmanan tapi rahimah. Kasih sayang Allah yang khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi mi'ata ajza. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Fa'anzalallahu juz'an wahidan ilal ard yatarahamu bihil ibad.
Allah turunkan satu rahmat, satu kasih sayang ke atas muka bumi ini, yang dengan satu kasih sayang itu semua makhluk saling berbagi rahmat, ya, saling berbagi rahmat. Jadi satu rahmat ini itu dibagi kepada jutaan manusia yang ada di atas muka bumi ini, dibagi kepada jutaan jin yang ada di muka bumi ini, dibagi kepada jutaan binatang-binatang yang ada di atas muka bumi ini. Mereka cuman kebagian nggak tahu 0, berapa persen dari satu rahmat yang Allah turunkan itu. Kita lihat ibu kita, ya, ibu kita itu sayang luar biasa nggak sama kita? Sayang luar biasa kepada kita. Padahal ibu kita itu cuman kebagian 0,00000 sekian persen. Karena dibagi sama ibu-ibu yang lain, dibagi sama induk-induk binatang yang lain, dibagi kepada jin-jin yang lain. Nggak tahu ibu kita cuma dapat berapa persen dari satu rahmat Allah itu. Tapi sayangnya begitu luar biasa kepada kita. Kebayang nggak? Yang sisa 99 rahmat itu sisanya ada di siapa? Kan satu yang Allah turunkan, yang 99 itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ibu kita saja dapatnya cuma 0,0 sekian persen, itu sudah sayangnya luar biasa kepada kita. Bagaimana kasih sayang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang penyair pernah mengatakan, Allahumma innaka ta'lam anna ummi hiya arhamun nasibi. Ya Allah, sesungguhnya kau mengetahui bahwa ibuku adalah orang yang paling sayang kepadaku. Iya jemaah, manusia yang paling sayang sama kita ibu. Wa innaka ta'lam, dan sesungguhnya kau tahu, anna ummi la tarda liyal halaku wal adab. Ibuku tidak ridho, ibuku tidak rela kalau aku terluka, kalau aku celaka. Kan ibu kita gitu kan. Bahkan ada yang bilang, nak, kalau seandainya bisa sakitnya dipindah ke ibu, mending ibu saja yang sakit. Ibu nggak rela kalau kita sakit, kalau kita celaka, nggak rela. Ya. Kemudian kata dia, afatardahu anta wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, apakah engkau ridho kalau aku celaka, kalau aku tersiksa di neraka, sedangkan engkau lebih sayang kepadaku daripada ibuku? Paham maksudnya jemaah? Yang lebih sayang sama kita siapa? Allah atau ibu kita berarti? Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga diriwayatkan, pernah suatu ketika Nabi dan para sahabatnya sedang duduk-duduk. Ada seorang ibu yang sedang mencari anaknya di antara tawanan-tawanan yang ada di situ. Dicari, nemu anak, salah. Dicari lagi, nemu anak, salah. Sampai akhirnya dia menemukan anaknya dipeluk sama dia, dipeluk sama ibunya ini. Nabi dan para sahabat ngelihat itu. Ketika itu Nabi bertanya kepada para sahabat, kaifa bikum law anna hadhihi tarihatun waladaha finnar. Bagaimana pendapat kalian kalau ibu ini tega melemparkan anaknya ke kobaran api? Apakah mungkin menurut kalian ibu ini melemparkan anaknya ke kobaran api? Kata para sahabat, la, tidak ya Rasulullah, nggak mungkin. Nah ini tumben jamaah. Biasanya para sahabat itu kalau ditanya sama Nabi, tahu nggak tahu, mereka pasti jawabnya apa? Biasanya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kebiasaan sahabat gitu. Kok tumben ditanya tentang masalah ini, mereka jawabnya tegas, la, nggak mungkin ibu ini tega melemparkan anaknya ke kobaran api. Kenapa mereka tegas menjawab seperti itu? Karena apa yang mereka lihat, betapa sayangnya ibu ini kepada sang anak. Jika dibandingkan dengan pertanyaan Nabi tadi, mungkin nggak anak ini dilemparkan ke dalam api? Nggak match. Bahasa kita gak gatuk. Ibu ini sangat sayang, kok Nabi nanyanya gitu?
Tapi bukan itu tujuan Nabi. Nabi SAW kemudian mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ya, intinya Ar-Rahman Ar-Rahim ini menunjukkan dua nama Allah yang diambil dari kata-kata rahmah. Cuman bedanya Rahman itu lebih luas, sedangkan Rahim hanya untuk siapa? Hanya untuk orang-orang mukmin saja. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara perbedaan Rahman sama Rahim disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya Ar-Rahman adalah maknanya alladzi idza su'ila a'ta. Ar-Rahman itu adalah sifat rahmat, kasih sayang yang menunjukkan bahwa Allah itu kalau diminta pasti diberi, pasti memberi. Ya, Allah itu apabila dimintai sama hambanya maka Allah beri permintaannya, Allah kabulkan permintaannya. Sedangkan Ar-Rahim kebalikannya, alladzi idza lam yus'al yaghdab. Ar-Rahim itu adalah Allah itu kalau enggak diminta sama hambanya maka Allah murka. Ya, hambanya enggak mau meminta kepada Allah, justru mintanya kepada selain Allah, mintanya kepada jin-jin penunggu, mintanya kepada kuburan-kuburan keramat. Ya, barang siapa yang seperti itu maka Allah murka. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah itu semakin cinta kalau hambanya itu terus meminta kepada Allah dalam semua perkara, baik perkara kecil ataupun perkara-perkara besar, minta pertolongan kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Oh tenang Ustadz, saya masih muda, saya masih kuat, saya masih kaya raya, saya masih sehat, saya bisa menjalankan ini sendiri. Meskipun dia nggak mengucapkannya, terkadang ada seperti itu dalam diri seseorang. Dia lebih pede dengan kemampuan dirinya, dengan potensi dirinya, sehingga dia lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh. Nggak boleh. Suatu saat ketika Allah mencabut potensi-potensi itu, nggak bisa apa-apa kita. Awalnya sehat, Allah takdirkan langsung stroke. Bisa apa terus? Nggak bisa. Maka minta tolong kepada Allah, baik itu pekerjaan yang ringan apalagi pekerjaan yang besar. Jangan berpikiran enggak enak Ustadz, sidik-sidik jaluk sama Allah, sedikit-sedikit minta tolong sama Allah, sedikit-sedikit minta tolong sama Allah. Sungkan. Ya, sungkan Ustadz, dikit-dikit minta tolong sama Allah. Jangan. Kalau sama manusia iya. Ya, kalau sama manusia iya sungkan. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Allah cinta kepada hambanya yang terus meminta kepada Allah, sedikit-sedikit minta kepada Allah, karena itu menunjukkan fakirnya hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan butuhnya hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman sama Ar-Rahim, yaitu tadi beberapa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oh ya, bedanya lagi yang kelima. Yang keempat apa kelima tadi? Kelima ya. Ar-Rahman itu nama Allah yang khusus, hanya boleh disandang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Allah. Boleh nggak orang menamakan dirinya Allah? Nggak boleh. Orang menamakan dirinya Rahman, boleh? Nggak pakai Abdul ya, Rahman. Nggak boleh, karena itu khusus, nama yang khusus bagi Allah. Demikian juga Ar-Rabbu, Ar-Rabb itu juga khusus bagi Allah. Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki, itu juga khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun Ar-Rahim itu nama Allah yang boleh dipakai sama makhluk, hanya namanya tok yang boleh, tapi kandungan maknanya
nggak boleh diyakini ada pada makhluk. Ini berdasarkan firman Allah di akhir surah At-Taubah. Allah mengatakan tentang Nabi SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Ada 3 nama Allah di situ. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Aziz nama Allah. Tapi yang dimaksud di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut rasulnya aziz, mulia. Kemudian juga bil mu'minina rauf. Rauf itu nama Allah bukan? Nama Allah juga, tapi dipakai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahim, bil mu'minina raufun rahim. Rahim juga nama Allah, tapi dipakai untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu boleh. Hanya saja harus diyakini cuman namanya tok yang sama, tapi kandungannya berbeda. Rahim yang ada pada Allah berbeda maknanya dengan rahim yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama kayak kita kalau pakai nama Muhammad. Ya, hanya namanya tok Muhammad. Ya, tapi apakah kandungan Muhammad itu harus ada pada orang tersebut? Harapannya sih gitu. Tapi ternyata tidak. Ya. Itu yang berkaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya, karena Ar-Rahman Ar-Rahim ini juga sebenarnya sudah kita bahas di pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nggak perlu terlalu mendalam. Lanjut ke ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah Malik, ya, raja, penguasa, Yaumiddin, di hari pembalasan, ya. Ad-din di situ artinya bukan agama, ya, tapi ad-din itu juga artinya jaza. Yaumiddin artinya yaumul jaza, hari pembalasan. Ya, makanya utang itu disebut apa dalam bahasa Arab? Hutang dalam bahasa Arab disebut apa? Ad-dain. Ya, ad-dain, karena utang itu harus dibalas. Harus ada balasannya, harus bayar. Cuman memang sebagian orang kebiasaannya utang nggak bayar. Itu kebiasaan saja. Ya, kebiasaan sebagian orang utang nggak bayar. Kita baca di sini penjelasannya dari para ulama. Qara'a ba'dul qurra Maliki Yaumiddin wa qara'a akharun Maliki Yaumiddin. Ada perbedaan bacaan dari sebagian ahli qiraah, ahli baca Quran, dan dua-duanya benar. Bacaan yang pertama dengan memanjangkan huruf mim, Maliki Yaumiddin. Sedangkan bacaan kedua dengan memendekkan huruf mim, Maliki Yaumiddin. Ya, jadi bisa dibaca panjang Maliki Yaumiddin, bisa juga dibaca Maliki Yaumiddin. Ya, dua-duanya sahih. Jadi kalau ada imam bacanya kayak gitu jangan dibenerin. Ya, benar itu. Ya, karena sahih dari Nabi SAW. Kemudian Allah Maliki Yaumiddin. Kenapa kok Allah seperti seakan-akan mengkhususkan bahwa dia itu cuman merajai di hari kiamat saja? Yaumuddin artinya kan hari kiamat, hari pembalasan. Padahal Allah itu Malikud dunya wal akhirah. Allah yang menguasai dunia dan akhirat. Tapi kenapa kok Allah hanya menyebutkan Allah yang menguasai di hari kiamat, di hari akhirat, ketika di akhirat? Kenapa jemaah? Apa di dunia Allah nggak menguasai? Allah itu Malik, Maliknya cuma di akhirat saja. Apa sekarang di dunia ini Allah sih belum jadi Malik? Paham maksud saya Bapak-bapak? Saya ulangi ya.
Kok kayaknya jenengan serius-serius nggak paham gitu. Tapi saya ulangi, ayatnya mengatakan Allah itu Malik Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Emang ketika bukan hari pembalasan Allah nggak menguasai gitu? Ketika sekarang ini, sekarang sudah tegak nggak hari pembalasan? Sekarang ini, kalau bilang sudah, wah bahaya ini. Sekarang sudah kiamat? Belum tegak hari pembalasan. Apakah berarti Allah belum Malik, belum menguasai? Sudah. Tapi kenapa dalam ayat ini kok cuman disebutkan Yaumiddin? Kenapa nggak disebutkan Malikid Dunya wa Yaumiddin? Allah adalah raja di dunia dan juga di hari kiamat, di akhirat. Kenapa? Ya, jawabannya adalah Allah raja dua-duanya. Baik ketika di dunia ataupun ketika di akhirat Allah itu Malik. Tapi di sini cuma disebutkan Yaumiddin di akhirat karena kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu baru diakui oleh semua makhluknya ketika hari kiamat. Karena kalau ketika di dunia banyak di antara makhluk-makhluk, manusia-manusia, jin-jin, ya para jin, mereka nggak mengakui kekuasaan Allah, nggak nampak kekuasaan Allah bagi mereka ketika di dunia itu. Tapi ketika di akhirat nampak semuanya, bahwa yang menguasai hanya Allah, yang menjadi raja hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena raja-raja yang ketika di dunia, Fir'aun, ya, terus raja-raja yang berkuasa ketika itu Kaisar dan semuanya dari raja-raja, apakah ketika di akhirat mereka masih jadi raja? Sudah nggak jadi raja. Ya, sudah tidak menjadi raja. Makanya Allah mengatakan kepada mereka, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini, milik siapa kekuasaan hari ini? Lillahil wahidul qahar, hanya milik Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Ya, Fir'aun dulu di dunia raja, tapi ketika di akhirat enggak, dia jadi manusia biasa. Semua yang punya jabatan, semua yang punya kedudukan, ketika di akhirat masih di bawah jabatannya, masih di bawah kedudukannya? Enggak. Kalau di dunia orang cuman melihat, raja itu adalah fulan ini. Kau kalau kurang ajar sama fulan ini dihukum kau. Jadi takutnya sama raja ini tok. Wedine ambek raja ini tok deh. Tapi kalau ketika di akhirat enggak. Yang ditakuti tadi ternyata podo, sama-sama dia juga. Ya, sama-sama nggak punya kekuasaan ternyata. Ya, ini kenapa kok hanya disebutkan Malik Yaumiddin, padahal Allah itu Malik di dunia dan juga Malik di akhirat. Kemudian diantara pelajaran dari ayat ini, Al-Malik fil haqiqah huwallahu azza wa jal. Sebenarnya raja yang hakiki, raja yang sebenarnya itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Pemilik sebenarnya itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia ini itu kepemilikannya itu kepemilikan yang temporer, bukan kepemilikan yang sejati. Nggak harus raja ya. Contoh misalnya Anda punya kepemilikan apa di dunia ini? Kita ini loh punya kepemilikan apa di dunia ini? Rumah milik kita, ada SHM-nya, sertifikat hak milik. Atas nama siapa? Atas nama kita. Ya. Kita yang menjadi malik atas rumah itu. Malik artinya pemilik atas rumah itu. Tapi kepemilikan kita ini adalah kepemilikan yang sifatnya yang pertama pemberian. Diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, dikei sama Allah. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya." Katakanlah Allah adalah pemilik dari segala kepemilikan. Kau berikan kepemilikan itu kepada siapapun yang kau kehendaki, dan kau cabut kepemilikan itu
dari siapa yang kau kehendaki. Anda punya SHM, apakah sudah punya SHM itu sejak Anda lahir? Enggak kan? Dulu milik orang lain, kemudian Anda beli sehingga menjadi milik Anda. Nah Allah, apakah kepemilikannya seperti itu? Dulu langit ini bukan milik Allah, Ustaz. Dulu langit itu bukan milik Allah, terus kemudian direbut sama Allah sehingga sekarang menjadi milik Allah. Gitu? Enggak. Dulu bumi itu dikuasai sama iblis, Ustaz. Bukan hak miliknya Allah, tapi kemudian direbut sama Allah atau dibeli sama Allah sehingga sekarang bumi jadi milik Allah. Apa gitu? Tidak. Itu sudah menjadi milik Allah sejak awal penciptaannya. Ya, adapun kita enggak. Dulu bukan milik kita, kemudian kita beli sehingga jadi milik kita. Nah, ketika jadi milik kita, apakah kepemilikannya itu permanen? Tidak. Suatu saat pasti pindah ke tangan orang lain. Entah kita jual, karena mungkin kita BU. Apa BU? Butuh uang. Atau mungkin yang pasti adalah menjadi miliknya ahli waris. Jadi punyanya ahli waris. Jadi kepemilikan kita nggak permanen. Lah kalau kepemilikan Allah permanen, selamanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kepemilikan kita itu tidak sempurna karena benda yang kita miliki ternyata nggak tunduk sama kita. Ya, benda yang kita miliki itu nggak tunduk sama kita. Lain sama Allah. Apa yang dimiliki sama Allah, maka itu pasti tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, nurut sama Allah Azza wa Jalla. Kita punya mobil, punya motor, BPKB atas nama kita. Jadi kalau ditanya ini mobilnya siapa? Saya. Ini BPKB-nya, STNK-nya, pemiliknya saya. Berarti saya adalah pemilik dari motor tersebut. Tapi apakah motornya ini nurut terus sama Anda? Hah? Tunduk sama Anda? Kadang mogok, di starter nggak mau, ya kan? Kadang mati lampunya, nggak tunduk sama kita. Padahal kita pemiliknya. Beda sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika zamannya Nabi Nuh alaihi salam, banjir yang besar itu, Allah mengatakan kepada langit dan bumi, ya ardu bal waqila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Dalam surah Hud Allah mengatakan, wahai bumi, keluarkan semua airmu, wahai langit, turunkan semua hujanmu. Nurut gak mereka berdua? Bumi sama langit ini nurut gak? Nurut. Nah itu baru pemilik yang sebenarnya. Malik yang sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita ini malik gadungan. Ya, kalau kita ini ya malik gadungan. Kita sebenarnya bukan malik yang sejati, bukan pemilik yang sejati. Ya, pemilik yang sejati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau, wa qala ad-Dhahhak 'an Ibni Abbas maliki yaumiddin yaqul la yamliku min ahadin fi dzalikal yaum hukman kamulkihim fid dunya. Maksud daripada maliki yaumiddin, kata Abdullah bin Abbas, adalah nanti di hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa untuk memberlakukan suatu aturan, memberlakukan suatu hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mungkin manusia bisa dia membuat aturan-aturan, membuat hukum-hukum, ya, tapi kalau di akhirat, di hari kiamat, tidak ada yang bisa membuat aturan-aturan, membuat hukum-hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Di dunia, raja bikin peraturan, wajib atas rakyat untuk melakukan ini dan ini. Rakyat dilarang untuk berbuat begini. Bisa di dunia. Tapi di akhirat, raja-raja tersebut tidak bisa membuat peraturan-peraturan demikian. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat aturan-aturan itu, hukum-hukum itu kepada manusia. Yaumiddin yaumul hisab lil khalaiq wa huwa yaumul qiyamah yudinuhum bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun illa man afa anhu. Yaumuddin sebagaimana tadi kita sampaikan adalah yaumul hisab, hari perhitungan, hari pembalasan. Maksudnya adalah hari kiamat. Allah akan membalas semua perbuatan hamba-hambanya di dunia ini, baik yang kecil ataupun yang besar. Ini tanamkan dalam diri kita jamaah. Semua perbuatan kita, baik yang kecil ataupun yang besar, perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, semua ada rekornya, semua ada catatannya. Tidak akan mungkin meleset dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya pasti ada pembalasannya di akhirat. Kalau itu amal kebaikan, sekecil apapun pasti ada balasannya di akhirat, ada ganjarannya di akhirat, ada reward di akhirat. Dan kalau itu amalan buruk, sekecil apapun juga pasti ada punishment, pasti ada balasannya di akhirat, ada hukumannya, sanksinya di akhirat kelak. Kita di dunia ini kalau melanggar ada sanksi kan? Ya, kalau melakukan pelanggaran pasti ada sanksi. Kalau ketahuan, tuh kan gitu kan? Kita ini di dunia lolos dari sanksi, saya baik hukum negara ataupun hukum-hukum yang ada, kita melanggar sesuatu, lolos dari sanksi karena nggak kelihatan, nggak ketahuan. Berapa banyak di antara kita yang melanggar lalu lintas? Harusnya ditilang kan? Ya kan, nerobos lampu merah harusnya ditilang kan. Kenapa kita nggak ditilang? Karena nggak ketahuan sama polisinya ya. Tapi kalau Allah, ada nggak yang bisa lolos dari pengawasan Allah? Nggak ada. Pelanggaran sekecil apapun pasti ada balasannya. Entah disegerakan balasannya di dunia, langsung disegerakan hukumannya di dunia, atau hukumannya dipending di akhirat, ditunda. Makanya Anda lihat, mana kata sebagian orang, saya dari dulu nggak sholat, sehat-sehat saja, baik-baik saja. Maka kita jawab, iya, hukuman atas engkau meninggalkan sholat Allah tunda di akhirat ya. Allah tunda hukumannya di akhirat, tidak disegerakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda ditanya lebih enak mana, Anda berdosa, hukumannya langsung diberikan di dunia sehingga di akhirat sudah tidak ada catatan dosanya, atau hukumannya ditunda di akhirat, lebih enak mana? Di dunia ada opsi yang ketiga, pemutihan jemaah. Jadi bukan cuma samsat yang punya pemutihan. Apa pemutihan di sini maksudnya? Minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Itu menghapus catatan dosa. Demikian juga dengan kita beramal-amal yang soleh, beramal yang baik. Karena keburukan-keburukan itu akan hilang dengan kebaikan-kebaikan kita. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal yang baik akan menghilangkan amalan-amalan yang buruk. Ya, akan menghilangkan amalan-amalan yang buruk. Maka seorang berusaha ketika dia berbuat dosa, dia langsung bertobat, dia langsung istighfar kepada Allah sebelum Allah beri ganjaran atas dosanya itu, sebelum Allah berikan hukuman atas dosanya itu. Ya, maka sekali lagi, perbuatan kita baik kecil ataupun besar, yakini pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam surat Al-Kahfi
Allah mengatakan tentang ucapan orang-orang di akhirat. Mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Kata mereka, ini kitab apa ini? Ini catatan apa ini? Semua ada di sini. Tidaklah perbuatan kita yang kecil ataupun yang besar kecuali tercatat semuanya di sini. Bingung mereka. Ono kabeh iki. Dan Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Apa maksudnya Allah mendolimi hamba-hambanya? Kalau Anda pernah berbuat kebaikan, pasti ada catatannya. Kalau Anda tidak berbuat, nggak mungkin ada catatannya. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Nggak usah khawatir, Bu. Jangan, nanti tidak mungkin di akhirat itu ketika kita melihat catatan amal kita, perasaan dulu tahu haji, pernah haji saya. Kok gak ono catatan ini? Nah, itu nggak usah khawatir. Ya, perasaan saya dulu ketika di dunia rajin sholat malam. Kok nggak ada catatannya di sini? Nah, itu nggak mungkin. Atau misalnya di situ tertulis berzina, minum khamr, mencuri. Padahal saya nggak pernah seumur-umur mencuri. Saya nggak pernah seumur-umur berzina. Kok ditulis di sini berzina, mencuri? Itu nggak mungkin. Itu namanya zalim. Kita nggak berbuat tapi ditulis, atau kita berbuat tapi nggak ditulis. Itu nggak mungkin. Ya, maka kalau sudah tahu bahwasanya yang mencatat adalah amal, yang mencatat adalah Allah melalui malaikat-malaikatnya, maka untuk apa kita cari muka beramal di hadapan manusia? Ya, untuk apa kita riya, ingin pujian-pujian manusia? Karena yang mencatat amal kita bukan manusia. Yang membalas amal kita bukan manusia. Yang membalas amal kita Allah Subhanahu wa taala. Maka cari muka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mencari perhatian itu perhatian Allah. Jangan mencari perhatian manusia. Pujian manusia sebanyak apapun kepada kita tidak sedikit pun bisa memberatkan timbangan kita di akhirat. Ya, sebanyak apapun, bahkan semua manusia memuji kita, gak ada efeknya di akhirat bagi kita, gak menambah amal kita. Sebaliknya, cacian celaan manusia sebanyak apapun juga tidak merugikan kita di akhirat. Yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.